Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Engkau di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Terima kasih karena mata dan hati-Mu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau mengerti. Karena kehendak-Mu kami dihimpunkan di tempat ini. Karena kehendak-Mu, hidup kami akan bergerak dalam anugerah yang luar biasa. Karena anugerah-Mu, kami disiapkan menjelang Engkau datang yang kedua kali. Malam ini bicara lagi Tuhan, bicara lagi, bicara lagi. Buat semua kami menangkap akan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu ini 3 hari yang memberkati hidup kami. Terima kasih buat pesan-Mu tadi malam. Buat semua kami makin waspada. Hidup berjaga-jaga dalam anugerah Tuhan. Dan melakukan yang Engkau mau. Kami bersyukur Tuhan, roh hikmat, wahyu dan pengertian. Menembus sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Dan hidup kami diubah dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap terima anugerahnya berkata, amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, pada pertengahan atau bahkan menjelang akhir tahun yang lalu, Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, saya harap Anda masih ingat semua pesan yang Tuhan pernah sampaikan. Tuhan mengatakan, mulai tahun depan, aku akan bawa kalian ke panggung dunia. Sesungguhnya saya tidak terlalu mengerti sebetulnya itu apa, kenyataannya panggung dunia itu apa. Tetapi saya mulai melihat sebuah gejala yang luar biasa. Dari sejak perjalanan terakhir ke Israel beberapa bulan yang lalu menjelang akhir tahun 2013. Tapi kemudian dalam 1 minggu terakhir ini saya melihat satu sisi lain dan kesan yang paling kuat adalah satu kata mungkin saudara. Kata itu adalah menjijikkan. Kami baru pulang dari Washington DC, saya dengan Pak Sugi dan Bu Lisa. Beberapa teman muter ke beberapa kota, di banyak kota di Amerika untuk buat peperangan rohani. Hari-hari ini ada desakan begitu kuat untuk berdoa, minta sungguh-sungguh supaya antikris ini ditahan semaksimal mungkin. Karena kalau Anda mengerti, setan tidak pernah ikuti rule of the game. Dia selalu akan mencuri, setiap ada kesempatan terbuka dia akan ambil. Dan kita melihat bahwa makin hari makin jelas Tuhan segera datang yang kedua kali. Karena itulah kita buat peperangan rohani sebetulnya sampai ke Amerika. Saya diundang acara tahunan yang dibuat oleh beberapa anggota Kongres dan Senator Amerika. Mereka sebetulnya sudah 62 tahun buat acara seperti ini. Dan dimulai dengan setiap hari, Kamis atau Rebo itu mereka kumpul setiap minggu beberapa anggota Kongres dan Senator untuk berdoa. Nah kemudian ini berkembang satu hari ketika presidennya itu seorang bernama Eisenhower, pas ngobrol dengan anggota Kongres dan kemudian mereka berkata, besok kami ini jadwal doa kami nih. Dan presidennya kaget, loh kalian ada doa? Iya. Lalu kemudian diundang presiden. Nah sejak itu memang setiap ada acara seperti itu, presiden diundang. Dalam perkembangannya, saya nggak tahu prosesnya bagaimana, itu mereka mengundang akhirnya orang-orang, saya nggak tahu kualifikasinya apa, dari hampir seluruh dunia. Dan setiap negara diwakili oleh beberapa orang, ada yang perwakilannya cuma satu, kesian saudara. Jalan, bingung, lihat kanan, lihat kiri, orang Vietnam. Kita rombongan Indonesia solid sekali. Jumlahnya nggak banyak. Sampai di sana kita bersyukur, kita dijemput, diantarin, diajak makan sama staf dari KBRI, atase pertahanan yang ngurusi kita, seorang brigjen.
Lumayan juga saudara, kemana-mana pakai mobil diplomatik. Tapi saya melihat bahwa dalam 3 hari saya di Washington DC, mereka punya 2 office untuk anggota Kongres, kami masuk dua-duanya. Kami ketemu dengan beberapa orang anggota Kongres, dan satu di antaranya itu yang bagian luar negeri, kecil menurut saya, wah mafia banget saudara. Saya bahas soal Indonesia dengan dia, saya terus terang tidak merasa sedang bicara dengan USA, tapi saya bicara dengan mafia saya. Nah, di situ saya bilang begini, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang pegangi bangsa ini, sudahlah. Saya terus terang saya nangis sih, saya bilang, harus ada lawatan dan harus muncul orang-orang yang cinta bangsa ini. Saudara, kita sudah sering dengar soal 666, soal ini. Selama 3 hari itu saya lihat clear, jelas. Bukan penglihatan lagi, bukan apa kata orang, tapi saya lihat jelas. Dan saya menyimpulkan secara pribadi, saya bilang, Tuhan, betul ini. Tuhan segera datang yang kedua kali. Tentu tidak semua saya bahas di sini karena nyangkut bangsa sendiri. Tapi saya mau mengatakan buat saudara, doain bangsa kita. Biar tetap tangan Tuhan yang pegang. Di atas semua orang paling hebat, paling berkuasa. Nama di atas segala nama cuma satu. Siapa namanya? Yesus. Dan bukankah kita bersyukur kita ikut menyembah hanya satu nama itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya makin percaya kita memang diutus Tuhan ke seluruh dunia. Saya kalau lihat permainannya, saya lihat semua yang diomongin. Aduh, saudara pikir itu jauh lebih baik daripada kalau Anda baca di koran tentang lembaga-lembaga kita? Menurut saya enggak. Dedengkotnya itu malah yang di sana, saudara. Sampai nih ngelus dada saya bilang, Tuhan, kalau ini panggung dunia yang harus kita naiki, kalau bisa suruh orang lain lah. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Tuhan menyuruh kita ke sana. Kita gurau nih. Wah, kita bisa cari duit nih di Amerika nih. Serius saya ngomong ini. Tapi nggak bisa kalau cuma 1 juta, 2 juta, nggak bisa. Anda harus minta miliaran dolar, nah itu baru Anda bisa main di situ. Tapi saya mau berkata buat saudara, mari ikut Tuhan segenap hati. Hatimu melekat kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Sebab kalau kita melekat ke Tuhan, Anda akan lihat kemenangan yang luar biasa. Tuhan akan beri buat kita, amen. Saudara, semalam Anda sudah mendengar berita tentang kuda putih. Selesai dari acara ini saya balik di hotel tempat saya bermalam. Mau tidur nih saya, karena perbedaan waktu dan sebagainya. Menjelang saya mau tidur, saya berdoa, terus saya ingat akan firman yang disampaikan kemarin. Lalu saya berkata begini, Tuhan, dari yang aku tangkap, ini serangan kuda putih ini serius loh. Saya berkata gini, ajari aku lebih lagi. Karena seperti ada yang ngusik di dalam saya ini. Dia berkata, nak, apa yang semalam disampaikan itu baru sebagian dari banyak hal yang anak-anakku harus mengerti. Karena ini bagian daripada semua yang segera dan bahkan sedang terjadi pada akhir zaman ini. Lalu ketika saya berdoa, Tuhan berkata, baca lagi nak ayat itu. Dan semalam Tuhan cerita begitu banyak. Saya mau sampaikan kepada saudara malam hari ini. Saya harap ini akan membuat mata rohani kita akan tercelik. Amen, saudara. Sekarang mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-6. Perhatikan pada ayat yang kedua. Wahyu pasal 6 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sobat, saya mau jelaskan kepada Anda, ini sebetulnya serangan yang pertama ini, kuda putih itu serangan kepada gereja Tuhan secara keseluruhan. Dan terutama mereka akan menyerang kelompok-kelompok, tubuh-tubuh Tuhan, yang dalam sejarah hidup mereka adalah orang-orang
yang pernah memakai mahkota dalam hidup mereka. Karena digunakan kata kepadanya diberikan sebuah mahkota. Semalam saya mengatakan kata mahkota di sini dari kata Stefanos, artinya mahkota kemenangan. Di zaman itu kalau Anda menang perang, Anda diberi mahkota, Anda diberi Stefanos. Jadi ibu-ibu yang suamimu namanya Stefan atau Stefanus, mungkin Anda dianggap sebagai pemenang. Sehingga kau diberi suami namanya Stefanos. Tapi kok kalahan Pak? Ya itu perlu dipoles saudara. Supaya lebih mengkilap, karena itu sebetulnya dia mahkota. Nah, balik lagi. Itu sebetulnya begini, siapa mereka Pak? Itu adalah gereja, tubuh Tuhan, yang pada zamannya, entah abad yang lalu, entah 10 tahun lalu, entah setahun yang lalu, dalam sebuah jalan sejarah mereka didapati menang. Yang kemarin dikatakan seperti mercusuar, nonjol, di tengah-tengah yang lain itu muncul. Nah, itu kelompok pemenang. Nah, itulah yang sebetulnya sasarannya setan. Kuda putih ini jelas itu penyesat. Tapi kalau Anda dengar nama penyesat, saudara, itu bukan begini. Oh ya, nanti Yesus datang tanggal 31 Februari tahun depan. Itu bukan begitu. Itu penyesatan rendahan. Karena nggak ada tanggal 31 Februari. Nggak usah terlalu nabi, saudara. Orang tahu pasti salah. Penyesatan yang Anda itu kalau sekarang ini banyak orang ya, kalau ngomong sesat itu yang ecek-ecek itu. Itu karena jemaatmu pindah ke gereja lain, sesat. Nah itu Anda yang sesat sebetulnya. Ini bukan penyesatan begitu mas. Bukan. Ini sungguh-sungguh orang yang disesatkan itu nggak sadar. Jadi yang pertama-tama dihantam itu gereja. Nah gereja yang seperti apa? Gereja yang pernah menang. Kita menang terus Pak. Apalagi kalau merasa menang terus begitu. Jadi itu sasarannya. Oke. Nah kalau Anda perhatikan dalam Alkitab The Message, ayatnya berkata begini. Mereka menang atas kanan dan kiri. Berarti kalau itu gereja, perhatikan ya. Itu roh itu, kuda putih itu dan penunggangnya, nerobos di tengah-tengah, boom, dan menciptakan perpecahan gereja, split. Tapi yang kanan dan yang kiri, dua-duanya ditaklukkan sama dia. Saudara, ini penyesatan yang tidak seperti yang kita gambarkan. Misalnya ada orang ngajar, oh malaikat itu ada yang laki, ada yang perempuan. Itu bukan itu ngawur, itu cuma ngawur namanya. Itu ngajar ngawur gitu. Penyesatan itu Anda dibawa ke arah yang salah. Contoh ini, saudara pergi ke satu kota, Anda ke Jakarta misalnya dari luar kota, Anda diberi alamat, nggak ketemu. Lalu Anda telepon sama alamat yang kau tuju. Loh, Bapak ini di mana alamatnya? Di sini. Wah, saya tersesat ini. Saya sudah muter-muter daerah ini sejam. Nah, itu tersesat. Artinya apa sesat itu? Anda itu off dari jalan. Ngerti nggak saudara? Jadi kalau arah gereja lokal, persekutuanmu sudah tidak ke apa yang Tuhan mau. Anda sudah off. Apalagi kalau saudara sedang tertuju kepada dirimu sendiri, tujuanmu sendiri, and you build your own kingdom. Itu penyesatan akhir zaman. Karena sehebat-hebatnya saudara, kalau Anda ke tujuan yang salah, itu means you are nothing comparing dengan apa yang setan mau lihat, nggak dianggap. Kok bisa Pak? Iya, nggak nyampe kok. Biarin aja nanti nyasar semana-mana. Seperti orang masuk hutan, nggak bisa keluar, tersesat, muter aja di situ. Itu bukan sesuatu yang bisa dilihat sebetulnya. Ini masalahnya penyesatan itu dimulai di sini loh saudara. Ada yang salah dengan hati kita. Sudah tidak lagi fokusnya nggak ke Tuhan, cintanya nggak ke Tuhan, nggak ada visi jelas. Muter. Dan itu dimulai di sini sebetulnya. Tuhan tunjukkan ke saya tadi malam, dia berkata, tuh nak lihat. Ada banyak orang teriak sesat. Sementara dia sedang tersesat.
dan tidak tahu arahnya mau kemana. Saudara, kenapa saya harus sampaikan ini? Supaya cara berpikir kita itu dibenerin, dibuat waras dari semua kegilaan setan yang ujungnya hanya ingin merusak dan menghancurkan kegerakan Tuhan. Nah, sekali lagi, yang diserang itu bukan orang biasa yang gak pernah menang. Kalau Anda itu kalah terus, dia bilang kuda putih, gak usahlah putih lah. Kasih loreng-loreng aja bisa. Tapi kalau putihnya keluar, siapa bisa membedakan? Saudara, kalau Anda baca ini ya, Wahyu 6 dengan Wahyu berapa kemarin, 19 ya, itu beda. Tapi coba Anda pelajari tafsiran. Sebagian besar tafsiran mengatakan ini sama. Aneh kan? Itu sudah tersesat itu. Bayangin betapa gampangnya kita disesatkan. Nah, saudara, sekarang kita balik. Yang pertama ini Anda harus mengerti. Kalau dalam hidupmu, dalam kelompokmu, tubuh lokal, dimanapun kita berada, dengan nama apapun, kalau saudara mengatakan bahwa apa itu penyesatan, kalau saudara membiarkan kuda ini masuk di tengah-tengah hidupmu, dan kemudian mulai ada kanan, ada kiri, dan mulai membuat berkata, ini Tuhan, ini setan, ini dalam kelompok sendiri. Begitu Anda sudah mulai seperti itu, roh perpecahan itu sudah menguasai. Yang pertama. Lalu saya berdoa, Tuhan, yang mereka serang itu yang apa? Ini diadunya itu, diadu seperti apa? Kalau Anda melihat ya, itu kan sebetulnya dibelah di tengah. Ada kanan, ada kiri. Nah ini berantemnya soal apa? Dan kemudian senjatanya apa? Dan tadi malam Tuhan tunjukkan, kalau Anda baca, penunggangnya itu dikatakan memegang sebuah panah atau busur panah. Dan begitu saya baca ayat tentang busur panah, Roh Kudus berkata, nak, kamu ingat siapa yang diserang dengan panah? Saya kaget, saudara. Satu perkataan itu, klik, semua muncul di benak saya. Anda tahu siapa yang diserang dengan panah? Yusuf. Saya ajak Anda melihat ya. Sekarang mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian 49. Lihat mulai ayat yang ke-22. Kejadian 49:22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. 23. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Kalau saudara punya terjemahan lain, dalam Alkitab New King James dikatakan begini, the archers, pemanah-pemanah, have bitterly grieved him. Telah dengan sangat pahit membuat dia sedih, mendukakan dia dengan sangat pahit. Jadi sebetulnya serangannya itu serangan untuk memaitkan. Coba Anda perhatikan. Shot at him, nembak dia, manah dia, and hated him, dan membenci dia. Saudara, jadi ingat, ini sebetulnya serangannya kepada siapa? Yusuf. Nanti kita akan bahas, mengapa Yusuf begitu dibenci. Saya menemukan beberapa alasan. Tapi bagaimana ini yang dipakai senjata apa? Senjata namanya kepahitan. Dan kemarin sudah dibahas, itu bentuknya akar. Kalau sudah masuk ke hidup kita, keluarnya hatred, kebencian. Dan kalau sudah muncul kebenciannya, selalu ujungnya ingin menghabisi. Saudara, pernahkah Anda mengerti bahwa yang kena pertama adalah sebetulnya orang bernama Kain? Kain itu bisa begitu benci dengan adiknya. Dan ujungnya dia bunuh adiknya.
Orang kedua adalah Esau. Dia bisa begitu benci dengan Yakub, sehingga dia sumpah akan membunuh Yakub. Orang ketiga adalah Saul. Dia bisa begitu benci dengan Daud, dan dia kejar Daud. Rasanya belum puas kalau tidak melihat Daud itu mati. Orang yang sudah dikuasai roh seperti ini, dia sudah kena sebetulnya hatinya, dan kebencian sudah mengakar. Aneh sekali, kalau saudara melihat orang lain diberkati, persekutuan lain diberkati, gereja lain diberkati, dan sudah muncul keinginanmu untuk ngejar itu. Saya mau ingatkan saudara, Anda sedang terluka parah. Segera kembali ke Tuhan saudara, sebelum kepahitan itu membunuh saudara sendiri. Karena Kain kena kutuk, Esau tidak mendapatkan haknya, Saul mati, dan Daud tetap jadi raja. Saya melihat dengan jelas sekali, Tuhan berkata, nak, ini loh penyesatan seperti ini. Kalau engkau melihat saudaramu dengan mata kebencian dan mata kemarahan, tidak mungkin itu daripadaku, nak. Anda tahu cerita tentang sulung dan bungsu? Marahnya meledak kepada bapaknya. Selalu di dalamnya ada unsur iri, dan di dalamnya ada unsur insecure, tidak merasa aman. Dan kalau Anda biarkan seperti itu menguasai hidupmu, saudara, engkau sedang luka parah. Anda sedang keracunan panah si jahat. Saya berdoa, kebaskan semua, kembali ke Tuhan. Orang Kristen kadang-kadang aneh. Kalau lihat tekanan dari luar, takutnya luar biasa. Oh, di demo, nanti jadi resolusi, takutnya luar biasa. Begitu lihat orang lain diberkati, ketakutannya juga luar biasa. Tapi aneh, kalau dengan orang luar tidak muncul keberaniannya, dengan saudara sendiri muncul jahatnya. Apakah ini bukan penyesatan sebetulnya? Coba renungin baik-baik. Orang mengatakan ini tahun kuda, Pak. Ya terserahlah. Saya hanya mau berkata buat saudara, jangan mikir kuda yang lain dulu malam ini. Kuda putih itu ada nggak dalam hidup kita? Anda merasa apa dengan orang lain? Oh, saya baik-baik kok, Pak. Itu penyesatan tuh. Karena seringkali yang teriak baik-baik itu sedang betul-betul dalam puncak kemarahan yang luar biasa. Istilahnya itu kalau termometer saudara, sudah naik 100 derajat tuh, meledak. Kok baik-baik, Pak? Karena jebol sudah, nggak bisa diukur lagi. Tapi ini mengerikan saudara. Yang diseret akan dijatuhkan justru anak-anak Tuhan sendiri. Anda kan, kalau tidak Anda kalau masuk di dalam dunia roh tuh ngelihat itu, clear sekali. Tapi orang yang diperdaya, dia tidak mengerti. Soal kita berkata, penunggang kuda putih itu masuk di tengah-tengah mengalahkan yang kanan dan yang kiri. Dan yang dipanahi, kalau tidak hati-hati dan jaga hati, juga munculnya kepahitan. Kita bisa berkata, saya nggak percaya lagi unit itu tubuh Kristus. Itu juga kesesat juga. Pak, tapi kenyataannya Pak, saya diserang terus. Saudara, kalau Anda harus pilih, lebih baik engkau diserang daripada engkau menyerang hari ini. Sebab kalau gereja atau kelompok manapun, Anda sudah takut dengan sesama anak Tuhan, ada sesuatu yang salah di situ. Mengapa melihat kegerakan dan orang ketakutan? Kalau itu dia punya roh Tuhan, tidak akan seperti itu. Sebab kalau Anda melihat jiwa-jiwa diselamatkan, orang-orang bertobat lahir baru. Saya mau berkata buat saudara, harusnya kita rejoice, bersuka cita. Karena ada jiwa-jiwa diselamatkan. Kenapa kita lebih suka melihat semua stuck berhenti? Sedang kita sendiri tidak berani nginjil. Dengan segala macam alasan. Lihat orang lain gila-gilaan buat Tuhan. Nginjil begitu rupa. Dan kita biarkan. Bulan lalu seperti yang saya katakan buat saudara, saya malam ini memberi kesempatan lagi buat yang mau saja. Saya ikut
bicara di depan banyak hamba Tuhan. Dari mereka itu kita pilihin beberapa. Tidak semua berani datang, saudara. Yang datang, sebagian datang, saya ajak duduk di meja makan di ruangan yang disewa di sebuah kota di Jawa Tengah. Saudara Arifin juga ikut dengan kami. Lalu Luki datang dengan kami. Lalu kemudian saya ngomong begini, coba cerita Pak, kejadian-kejadiannya. Saya terus terang bersyukur. Saya bilang, Tuhan, Engkau tetap punya tentara Tuhan luar biasa. Di depan saya tuh hampir semua hamba-hamba Tuhan sudah berumur. Sudah putih semua rambutnya, sudah berumur, rata-rata sudah berumur. 5 menit saya duduk dengerin mereka masing-masing bicara 5 menit. Soal apa yang terjadi. Saudara, kalau Anda dengar cerita mereka menghadapi tantangan orang-orang yang gila itu. Taruhannya nyawa. Semua berkata, kami gak menyerah Pak. Mereka tidak tahu apa yang akan saya buat untuk mereka. Mereka hanya berkata, kami gak menyerah Pak. Hidup kami dalam panggilan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, sudah setengah baya, sudah tua. Satu hari Pak, saya diundang. Katanya ada pertemuan. Saya masuk ruangan itu, dikunci pintunya. Di dalam sudah puluhan orang. Dengan atribut mereka, saya satu di tengah-tengah mereka. Saya pikir hari itu Pak, saya pasti mati. Dia bilang, saya berdoa, nyerahkan nyawa saya ke Tuhan. Terus saya hadapi mereka. Bapak kok bisa keluar? Saya ngomong begini, kalau darah saya dan nyawa saya memuaskan agama kalian, bunuh saya sekarang. Supaya agamamu puas. Kalau betul nyawa dan darah saya, itu yang membuat kalian puas dan bahagia. Silahkan bunuh saya. Tapi kalau kalian minta saya berhenti melayani, jangan pernah berpikir saya akan mengiyakan. Tahu nggak? Dibukain pintu, silahkan keluar Pak. Keluar. Saya tidak satu sinode dengan dia. Satu lagi, sudah setengah baya juga, putih rambutnya. Tenang, kalem sekali orangnya bicaranya. Saya mau berkata buat saudara, Tuhan punya pasukan hebat di bangsa ini. Dia cerita dengan saya, Pak, saya itu dikucilkan di kampung saya. Semua tokoh agama. Kalau ketemu saya Pak, buang muka, ngeludah. Satu hari Pak, saya pulang dari ibadah. Saya sampai rumah agak malam, keluarga sudah tidur, saya mencium bau aneh. Dia ngomong begini, ini kok saya mencium bau bensin ya? Tapi dia pikir apa ada yang bocor dari motornya atau apa, enggak ada. Dia tidur. Tengah malam ada orang teriak-teriak panggil nama dia. Dia nyaut, siapa? Nyebut namanya. Kenapa? Teriak, Pak Pendeta, keluar Pak. Rumah Bapak mau dibakar. Dia kaget tuh, dia keluar saudara. Di ujung itu beberapa pemuda nangkep satu orang laki-laki. Digebukin saudara. Ini Pak, mau bakar rumah Bapak. Datanglah polisi dengan aparat. Seluruh rumah sudah disiram bensin. Tapi di bensin itu ada mungkin puluhan itu loh, korek api mati di situ. Jadi itu mau dihidupin tidak bisa. Jadi dinyalain, taruh gitu, mati. Terus begitu. Dengerin dulu. Makanya saya mau berkata, Anda doa buat bangsa. Anda doa buat tubuh Tuhan. Saudara ngerti nggak? Lalu orang kan bingung. Kok bisa ya? Bensin dinyalain dengan api. Nggak nyamber, malah mati. Korek apinya itu puluhan. Mungkin satu kotak tuh habis saudara. Nggak bisa kebakar. Ada satu ulama dekati dia. Pak Pendeta, mengapa bisa seperti itu? Tahu dia ngomong, begini Pak, di Alkitab, Yesus itu luar biasa. Air dirubah jadi anggur. Kali ini bensin jadi air. Kita enak kan duduk ruang ber-AC, dengar cerita, tepuk tangan dan tertawa. Coba ngalami saudara. Nanti malam ini saya tolong sediain kotak ya. Kalau Anda tergerak aja, kita mau berkati lagi mereka. Saya mau kerjain saudara. Secara waktu memang saya tahu haleluya. Tapi saya mau buat KKR kesembuhan. Mereka tantangin, ayo Pak buat kesembuhan ilahi di tempat ini. Lu berani? Berani. Saya tinggal khotbah pulang loh. Oh biasa Pak.
makanan sehari-hari. Dan dengan sekian pendeta itu, saya mulai ajari mereka peperangan rohani. Ternyata kalau Anda kumpul dengan tidak terlalu banyak, efektif sekali. Walaupun secara waktu Anda harus berikan waktu sangat banyak. Tapi saya mau berkata buat saudara, di tengah-tengah semua hiruk pikuk, sampah politik dalam gereja yang menurut saya kacangan dan ecek-ecek. Karena saya berpulang dari Washington DC, saudara. Panggung dunia ini panggung RT, sudah menjijikan. Tetap ada orang-orang yang cinta Tuhan dengan segenap hati dan mengabdikan hidupnya total. Tidak ada fasilitas, nggak ada. Gereja mau dibangun, saudara. Bangga sekali, Pak. Kita sudah berhasil, Pak. Ngumpulkan uang 700.000. Bangga loh. Saudara mungkin tertawa, tapi saya mau berkata buat saudara, itu orang-orang tangguh, hamba-hamba Tuhan sejati. Saya ngelihat itu, saya bilang, Tuhan, terima kasihlah. Aku diberi kesempatan dan kehormatan ketemu dengan mereka. Berkat yang Anda beri sudah sebagian saya salurkan kepada mereka. Kita akan buat lagi minggu depan. Dengan di beberapa tempat kita akan buat di banyak tempat. Bantu doa. Nanti kalau Anda tergerak, Anda boleh taruh persembahan di kotak di depan. Hanya yang tergerak saja. Kita akan pakai untuk nolong mereka yang di pinggir dan di desa-desa. Mengapa tapi Yusuf yang jadi sasaran? Saudara, ada satu tipikal pelayanan sebetulnya yang ada pada orang yang bernama Yusuf ini. Dan ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Sekarang mari kita lihat bagian yang pertama. Apa sih yang membuat orang begitu ketakutan dengan model pelayanan seperti Yusuf ini? Mari lihat kitab Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang ke-20. Ini diucapkan oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Kejadian pasal 37, perhatikan pada ayat yang ke-20. Sekarang, marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Rupanya orang atau siapapun yang punya sebuah impian yang besar, itu menakutkan. Tapi sebaliknya saya mau berkata, kalau saudara takut dengan impian orang lain, padahal itu impian dalam Kristus, Anda punya masalah sebetulnya di dalam hatimu. Naluri membunuhmu itu sudah jahat di depan Tuhan. Yusuf harus berhadapan dengan kakak-kakaknya. Ini bukan dari bangsa lain, ini satu darah daging. Keturunan dari bapak Yakub yang sama. Bedanya yang lain cuma jalankan kewajibannya, yang satu ini punya big dream. Dan impian ini menakutkan, mengintimidasi. Sebab di hati kecil mereka tahu ini impian akan jadi kenyataan. Dan kalau itu jadi kenyataan, mereka akan kelihatan sangat buruk. Sejujurnya saya berkata memang buruk sekali, saudara. Tapi berapa banyak sebetulnya orang percaya ini takut dengan impian orang lain. Takut dengan dream yang luar biasa, yang ada dalam hidup kelompok-kelompok tertentu, tubuh Tuhan tertentu. Dan impian itu sangat menakutkan. Takut kalau nanti betul terjadi. Dan ujungnya, semua kelihatan jelek. Suatu hari saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari New Zealand. Dia mengeluh dengan saya, dia berkata begini. Di kotaku, menurut dia berkata begini. Semua kami ini pendeta-pendeta ini kena roh sosialis. Maksudnya gimana? Gini, kalau ada satu yang nonjol, harus diturunkan rame-rame. Kenapa saya bilang? Ya kalau semua rata-rata nilainya 5 atau 3 semua kan geng 3, geng 5. Tapi kalau di geng itu sudah ada yang dapat 8 atau 9,
Waduh, kalau semua 3 sama jeleknya, sama hebatnya. 3, bangga. 3. Kadang-kadang kita ini begitu bangga dengan kekacauan kita. Kita kacau ya, kacau kita ya, memang kita kacau. Akhir zaman sih kacau kita. Heran kok bangga loh. Tapi kalau ada yang tiba-tiba 9, di situ Anda akan tahu. Yang 3 ini sudah jeleknya minta ampun. Gak ada bangganya. Teman saya berkata, menurut saya dia berkata itu roh sosialis. Orang sosialis begitu, harus sama semua rata-rata. Apakah memang begitu? Semua dari Ruben, dari bahkan Yehuda yang hebat-hebat itu loh. Semua sebetulnya awalnya biasa. Begitu impian muncul, niat membunuh mereka berkata, itu langsung muncul. Kalau saudara sudah mengejar dan Anda ingin menghabisi, Anda sedang tersesat. Sorry ya, penyesatan itu bukan batik profetis. Ini karena cinta kepada produk Indonesia daripada diambil Malaysia. Serius. Anda mau penyesatan itu loh yang pakai baju tengkorak di sini, gambar kambing setan. Nah itu Anda boleh mengatakan begitu. Ini apa yang salah? Bagus buatan Temanggung. Gratis buat hamba Tuhan. Gambar kecapi, apa yang salah? Tapi impian yang ditaruh di sini yang menakutkan banyak orang. Seharusnya setan yang takut. Lah Anda anak siapa? Kok sama takutnya dengan setan? Hati-hati. Amen, saudara. Yusuf ditakuti oleh karena impiannya. Karena mereka berkata apa? Kita bunuh aja. Supaya kita nanti lihat seperti apa jadinya mimpinya. Jadi yang membuat mereka sebel dan takut apa? Dreamnya. Hari-hari ini saudara, bermimpilah. Dan mimpi yang besar. Saya waktu lihat itu, saya 3 hari itu di Washington, saya bilang ini. Tuhan, ini sebuah panggung yang sangat mungkin diinjak dan dikuasai sih. Dimasuki minimal. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena kalau di Washington itu asik saudara. Sopir taksi aja, sopir taksi. Ngomongnya politik tingkat dunia. Bayangin sopir taksi. Tapi saya mau berkata buat saudara. Jangan pernah takut dengan apa yang dari roh Tuhan. Anda cuma lihat cintanya mereka, cinta siapapun ke Yesus atau bukan. Yosua pernah begitu hebat membela Musa. 2 orang di kemah kepenuhan Roh Kudus, mereka tidak bergabung dengan Musa pada waktu itu. Dan Yosua berkata, cegah mereka Tuanku. Musa marah. Dan dia berkata, kenapa engkau begitu giat membela aku? Seandainya seluruh Israel kepenuhan seperti mereka. Ada sebuah fanatisme salah kepada manusia yang membuat itu dia geser dari Tuhan. Organisasi itu hanya alat, saya beritahu saudara. Fanatisme Anda kepada organisasi itu sudah geser. Hidup kita diselamatkan bukan oleh organisasi. Hidup diselamatkan oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Nyembah hanya Dia saja. Amen, saudara. Yang kedua, mengapa dia sangat dibenci oleh keluarganya? Sekarang mari kita lihat lagi Kejadian. Masih di pasal yang ke-37. Lihat pada ayat yang ketiga. Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Dulu saya berpikir, oh ya betul lah ini anak pada masa tua, beda. Dari mana saya mengatakan begitu? Coba Anda lihat dalam keluarga kalian lah. Kalau orang tua, ya toh punya anak kecil, papa mamahnya itu dengan enteng aja dijiwit, dirotan, coba opanya. Oh jangan. Anaknya protes, dulu papa sama aku gitu. Ya kamu ini gak bisa, ini cucuku gak bisa. Ngerti gak saudara? Saya berpikir, oh ini adalah anak pada masa tua, ternyata salah saya ini. Satu hari saya baca sebuah artikel, ini sebuah idiom Ibrani.
anak pada masa tua itu adalah sebutan untuk mengatakan ini sebuah atau seorang anak yang bijaksana. Nangkap saudara? Dia berkata ini anak yang bijaksana. Mengapa Yakub mengasihi Yusuf? Kalau betul anak pada masa tua, harusnya Benyamin dong. Lebih imut, lebih kecil. Mengapa Yusuf? Karena itu sebetulnya idiom, bukan karena soal kapan lahirnya. Itu sebutan untuk mengatakan ini a wise son, putra yang bijaksana. Orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, dia akan ketularan. Dan salah satu yang muncul adalah kebijaksanaannya, wisdomnya. Saudara pikir ya, dalam waktu hanya 5 bulan, total Bahtera ini hitungan saya lebih dari 2.000 orang yang pergi ke hampir seluruh dunia, yang belum Libya ini. Ada yang mau ke Libya, tolonglah berangkat besok langsung. Ngurus visanya agak susah, katanya begitu. Lagi perang soalnya. Saudara pikir dalam 5 bulan, ngirim 2.000 orang lebih, ke sekitar hampir 200 negara. Gimana caranya? Dan tidak ada satupun yang pulang nangis kalah. Nggak nembus loh, kita malah dikuliahi sama orang-orang di sana, nggak ada tuh. Makin hari makin gila-gilaan kesaksiannya. Saudara pikir itu sebuah manajemen simple? Tidak. Di belakang semuanya itu ada hikmat, ada wisdom, dan hanya yang ilahi yang bisa memberikan itu. Saudara pikir yang di tempat kami dalam 5 tahun terakhir, sekian puluh ribu Kedar dibaptis. Lebih dari 20.000. Apakah itu tidak membutuhkan sebuah hikmat? Absolutely. Tapi itu menakutkan. Karena wisdom yang ilahi ini yang bisa memecah semua kebuntuan. Bantu doa saudara. Jumat ini kita mau buat outreach besar-besaran untuk anak-anak muda. Kita berdoa untuk ribuan orang akan terima Tuhan dan dibaptis. Kita pakai Valentine, semua kita pakai saudara. Wah itu sesat itu ini. Please shut up. Kami sedang memberitakan Injil. Anda yang tidak kemana-mana yang sesat itu. Mau Valentine, malah Valentino, mau Victorious, mau apapun saudara. Tidak ada kaitan dengan kata-kata itu. Tapi kalau ribuan orang, dan sekarang bisa diberitahu tadi malam, undangan kita cetak sudah mungkin 20 ribu sudah habis, masih orang cari, mereka masih mau. Sekolah-sekolah di pinggir-pinggir sudah minta dijemputin dengan bus kami. Mau ikut gurunya, kepala sekolahnya ngizinkan. Ya anak saya rusak semua ini. Sekolah-sekolah yang di pinggir-pinggir itu, bawalah bagus. Apa yang sedang terjadi? Roh Tuhan sedang kerja. Jangan Anda berani-berani hentikan itu. Nanti kau dihentikan roh Tuhan sendiri. Tapi kita akan kelihatan jelek Pak. Justru itu, you nginjil lebih kuat. Tiap hari kasih makan. Saudara 1 bulan lebih. Jawa Tengah kerendam air. Kami hampir tiap hari masak. Anak saya Samuel itu tiap hari pulang jam 1 pagi. Naik sampan, ngelewatin arus sungai, bawa ribuan makanan. Tiap hari. Yang masak sampai teler saudara. Tiap hari. Saya sampai di New York. Yang jemput saya bilang, Pak, saya sudah lihat di media elektronik Pak. Wah, kegerakan membagi makanan begini. Ada foto anak bapak. Jangan keras-keras ngomongnya, nanti dia terlalu gede kepalanya, saya bilang. Saya sampai di Washington DC. Yang nyambut saya berkata ini, Pastor, saya sudah dengar semua. Itu meja, saudara, dibagi. Bukan kami yang bagi, kita kan orang Indonesia suka ngumpul. Enak gitu. Kalau guyon nyambung. Gitu. Kalau Anda terpisah ada orang Libanon, orang Guatemala, orang Amerika, mau guyon nggak nyambung. Bener nggak nyambung. Nah, betulnya acara breakfast itu ya, terlalu banyak ngomong, kurang doa, dan breakfastnya memang haleluya. Rotinya roti bagel keras gini saudara. Cuma disemir pakai keju gitu ya. I miss my soto.
makan dengan presiden nggak enak. Gitu. Kalah sama presiden kita jelas makanannya. Kalaupun sesimpel-simpelnya pecel Madiun jauh lebih oke. Aksesorisnya banyak, itu nggak ada. Sampai di sana kan daftar ulang. Tulis. Datang balik lagi mereka. Sudah bawa kart masing-masing, ada nomor mejanya. Kita tanya, Pak kenapa begini? Yang ngurus kita. Siapa yang menentukan ini? Mereka tuh sudah tahu siapa kita. Jadi mejanya itu yang ngatur mereka. Mereka sudah tahu siapa kita. Saya ketemu banyak orang aneh sih. Yang nggak tahu bagaimana bisa deketin, cara ngomongnya oke. I don't know. Tapi itu yang dikerjakan. Mereka tahu loh apa yang kita buat. Kita tidak sedang berwacana. Dan tidak sedang, istilah kerennya itu sekarang, pencitraan. Anda nggak akan tahan, tahu nggak? Tiap hari pulang jam 1 pagi, nembus air banjir begitu, dengan arus seperti itu, bawa ribuan makanan every day. Kalau bukan hati ingin jadi berkat buat orang lain dan memberitakan akan kasih Tuhan, Anda nggak akan tahan. Dan setiap hari bulan lalu di Jakarta sebetulnya Anda bisa buat sangat banyak. Saya mau tanya, berapa hari Anda melakukan itu? Berapa yang kau bagi kepada mereka? Jangan hentikan apa yang dari Tuhan. Tuhan akan menghentikan saudara. Sebab ini bagian dari semua kegerakan ajaib yang sedang Roh Tuhan sendiri buat dan pimpin. Amen saudara. Hati-hati dengan kuda putih. Saya berdoa tidak ada orang yang teledor lagi dengan pikiran sempitnya dan pikiran sesatnya. Dan yang terakhir, menurut saya yang penting, apa yang membuat saya bilang Tuhan, apa yang membuat orang bisa begitu marah seringkali dengan orang lain, dengan anak Tuhan yang lain, dengan pelayanan yang lain? Apa yang paling mengganggu mereka? Dan Tuhan tunjukkan. Buka Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian 49 ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Selalu ada new generation, new movement. Ini bukan pohon beringin yang tua dan serem. Bukan. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Semua yang fresh, yang dari Tuhan. Karena ada mata air Tuhan yang dekat dengan dia. Dan perhatikan Alkitab mengatakan, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dan ini yang menakutkan orang. Saudara, Anda boleh punya kelompok, Anda boleh punya gereja, Anda boleh punya persekutuan segede apapun. Selama masih inside your own wall, selama masih di dalam tembokmu sendiri, orang tidak masalah. Anda mau jungkir balik dalam tembokmu sendiri, orang tidak masalah. Begitu saudara punya hati yang murah, dahanmu kau julurkan. Dahan itu dijulurkan kalau Anda ngerti aturannya, hukum internasional ini saudara, nggak usah belajar law, saya beritahu. Kalau Anda punya pokok pohon di dalam, akarmu keluar, dan Anda ini pohon mangga misalnya, di luar tuh jalan raya, orang yang lewat itu bisa memetik buahnya. Itu haknya yang lewat. Ngerti? Ketika satu kelompok mengulurkan tangannya begini dan berkata, I bless you, aku memberkati kamu. Ini loh ada buah yang bagus. Tapi mengapa ditakuti? Sebab dibaca oleh orang lain begini. Padahal baik-baik itu kena angin, saudara. Bukan begini, come to me. Jam, lompatlah ke dalam. Dibacanya begitu. Kenapa? Maaf, tidak pakai kacamata. Sudah tua, giginya tinggal 2. Ini cuma kena angin, dibacanya, loh begini loh dia. Nanti anak-anakku lompat semua ke temboknya, itu cuma jebakan. Setiap kali saudara keluar,
Anda menawarkan, orang akan berkata nggak mungkin nih. Motifnya apa? Saya sekian bulan lalu ketemu dengan salah seorang pengurus gereja. Bahkan pengurus dari gereja organisasi yang lebih besar lagi. Dia tanya dengan saya begini, Pak Petrus, saya dengar Anda buat seminar di Jakarta. Oh iya Pak, sudah lebih dari 12 tahun untuk informasi Anda ini. SHRK ini sudah lebih dari 12 tahun. Saya bilang, kok enggak suruh tutup-tutup sih Tuhan, sudah 12 tahun. 12 tahun. Pertanyaannya langsung, kapan akan jadi gereja Pak? Loh, jadi gereja? Saya bilang, Tuhan hanya ngomong ke saya Pak, beri makan. Loh ya, beri makan kan di mana-mana banyak makanan Pak. Tapi biasanya kan begitu, sebab dia dulu begitu saudara. Saya kenal dia sejak saya kuliah. Seminar jadi gereja. Jadi kalau ada kata seminar, otaknya berarti ting, pasti gereja. Kenapa? Dia buat itu tadinya. Saya bilang, Pak, saya nggak bisa ngomong rohani. Saya berkata gini, ya ini supaya praktis saja, nggak tiap hari saya hidup di Jakarta karena banyak yang ngundang saya bilang. Tak kumpulin aja, udah selesai. Oh gitu ya Pak, iya ngerti, baru ngerti. Dan saya ngomong begini, kalau saya mau buat gereja, sudah lebih dari 12 tahun setelah saya buat seminar, telat Pak. Telat saya. Susah. Karena itu di mindsetnya. Nggak bisa orang buat beliau, begini tuh memang begini saudara. Sebab dulu dia begitu. Jadi kalau ada orang yang buat yang sama, wah ini sama ini. Sesat loh. Karena hidupmu sudah tidak didedikasikan buat kerajaan Tuhan. Amen saudara. Saudara pikir tidak banyak orang dorong saya jadi buat gereja di Jakarta? Banyak. Hamba-hamba Tuhan luar negeri itu ngomong, Pastor, buat gereja. Saya nyengirnya. Saya tuh nggak bisa ngomong dengan mereka berkata, loh saya tuh mandatnya cuma satu, beri makan domba-dombaku. Selama mereka masih haus dan laparan, Tuhan masih jalan, terus gua jalan. Saudara pikir itu murah buat begini? Saya nggak minta orang hotel, saya nggak minta tiket pesawat, semua kita bayar sendiri. Saya mau berkata buat saudara, just for one reason, Tuhan suruh saya. Kapan berhenti Pak? Kalau dia suruh saya berhenti, saya berhenti. Selama dia tidak. Anda tahu yang orang kota lain minta, ayo Pak buat di tempat kota kami. Nggak bisa. Nggak ada, ini bukan pola yang saya mau buat di mana-mana. Tuhan yang ngomong sama saya. Sekian belas tahun yang lalu. Tapi saya perhatikan saudara. Masalahnya adalah bagaimana orang percaya bahwa ini sekedar sebuah tawaran kepada orang yang lewat loh. Aku punya pohon nih. Nih, ada yang bisa kau nikmati. Orang yang simple berkata iya, kenapa enggak? Diambil aja buahnya dimakan. Dan terus enggak saya katakan, enggak. Emang anjing digini-giniin saudara? Enggak. Semua seperti itu. Nah saya berharap kita ini punya hati ini benar di depan Tuhan saudara. Serius. Berapa banyak hamba Tuhan minta saya buka cabang dan dia mau jadi cabang saya. Saya selalu berkata, ke sinode ya, tidak kaitan dengan saya. Sebab saya mau berkata, kami hanya melakukan sesuai mandat saja. Anda tidak, saya nggak percaya Pak. It's your own responsibility. Tanggung jawabmu sendiri dengan Tuhan. Mengerti saudara? Saya berdoa, Tuhan membuat kita menyadari. Ayat terakhir. Mari kita lihat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Firman berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Satu di antaranya adalah perisai iman. Panah apinya adalah panah berapi. Yang kalau Anda sudah mulai merasa gini, ada yang panas nih di hati gue. Panas dengan si A, panas dengan si B. Ingat loh, Anda sudah mulai keluka. Anda sedang
terluka dan Anda sedang terbakar oleh api asing. Bertobat saudara. Beresin hatimu ke Tuhan. Kita dipanggil tidak pernah untuk membangun kerajaan kita sendiri. Kita dipanggil untuk membangun kerajaan Tuhan. Orang politik tidak akan tahu. Dan berkata, oh it's too good to be true. Itu terlalu bagus untuk benar itu Pak. Anda sudah kehilangan kasihmu yang sejati kepada Yesus. Saya berdoa, Tuhan akan selamatkan kita dan bebaskan dari roh penyesat. Amen saudara. Ada orang-orang yang dulu sangat ditakuti, sekarang jadi orang yang sangat ketakutan. Kembali kepada apa yang Tuhan mau. Bukan jadi lagi orang yang ditakuti, tapi orang yang ditakuti setan. Dan bukan orang yang ketakutan dan hanya ingin mempertahankan remah-remah yang masih sisa hari ini. Saya berdoa anugerahnya turun dalam hidup kita. Mari berdiri sama-sama. Behold the Lamb, behold the Lamb. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Behold the Lamb. Behold the Lamb, Slain for the foundation of the world. For he is crucified, a holy sacrifice. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb. Katakan lagi, behold the Lamb. Behold the Lamb. Behold the Lamb. Slain for the foundation of the world. For he is crucified, a holy sacrifice. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb. Crown him. Crown him. Crown him. Worthy is the Lamb. Terima kasih. praise Him, Praise Him. Praise Him. Heaven and earth resound. Yes, Lord. Behold the Lamb. Behold the Lamb. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb. Katakan lagi, crown him. Crown him. Crown him. Worthy
tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar di hadapan anak domba yang kudus tidak bercacat itu, hari ini Engkau tahirkan kami dari semua penyesatan Tuhan. Semua cara berpikir kami, semua yang jahat yang masuk di hati kami, panah api si jahat, kemarahan, kebencian, kepahitan, semua nyingkir dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak ada hak lagi atas hidup anak-anak Tuhan ini. Patahkan semua roh muda putih penyesat itu yang bukan dari Tuhan, nyingkir dari hidup kami, nyingkir dari gereja Tuhan, nyingkir dari anak-anak Tuhan. Kami dimerdekakan hari ini karena anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa besok Kau beri kami sesuatu yang akan membuat kami tidak akan pernah melupakan seumur hidup kami. Pegang hidup anak-anak-Mu Tuhan. Proteksi-Mu sempurna. Proteksi-Mu sempurna. Kami pulang dengan blessing yang daripada-Mu. Shalom Tuhan turun dalam hidup kita. Melindungi, memproteksi, memberkati hidup-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.